Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu memahami tahapan pengolahan bahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan atau umbi menjadi produk pangan. Memahami teknik pengemasan dan penyajian bahan hasil samping pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan atau umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Tahapan pengolahan dan contohnya. Adapun tahapan pembuatan pengolahan pangan mengikuti bagan alur atau tahapan pengolahan, yaitu dimulai dari perencanaan atau identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan, pelaksanaan atau pembuatan bahan, alat, dan proses pembuatan, penyajian atau pengemasan, dan evaluasi, yaitu evaluasi produk dari guru dan teman. Berikut bagan alur atau tahapan pengolahan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyajian, dan terakhir evaluasi. Pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi dapat dimanfaatkan menjadi produk pangan dan pada akhirnya dapat bernilai ekonomi. Berikut ini akan dijabarkan langkah-langkah atau proses pembuatan produk pangan dari hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama, bangket bekatul dan jus pepaya nanas bekatul. Dari tepung bekatul dapat diolah menjadi berbagai olahan pangan berupa makanan dan minuman. Dalam membuat produk pangan bekatul dicampur dengan bahan pangan lainnya. Adapun produk pangan yang dibuat dari bekatul antara lain sereal, susu sehat bekatul, biskuit, dan kue bolu atau cake. Contoh pembuatan bangket bekatul sebagai berikut. Bahan yang diperlukan antara lain kelapa parut, tepung bekatul, telur, gula pasir, vanili, dan sedikit garam. Proses pembuatannya pertama dengan mencampur kelapa parut dan tepung bekatul lalu disangrai hingga matang. Setelah itu kocok telur, gula, vanili, dan sedikit garam hingga mengembang. Kemudian campur bersama adonan bekatul yang telah disangrai. Tuang adonan ke dalam cetakan dan panggang hingga matang, lalu sajikan bersama teh manis hangat. Sedangkan untuk membuat minuman jus pepaya nanas bekatul, caranya sama dengan membuat jus biasa, namun perlu ditambahkan 1 sendok bekatul. Selanjutnya, tempe gembus. Tempe gembus dibuat dari bahan hasil samping ampas kacang kedelai. Berikut ini tahapan pembuatannya. Yang pertama, perencanaan. Identifikasi kebutuhan. Butina terbiasa membuat susu kedelai sendiri untuk keluarganya setiap hari. Maka Butina memiliki banyak ampas kedelai. Ampas kedelai jika dibuang amatlah sayang karena memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh. Ide atau gagasan. Membuat tempe gembus sebagai teman sarapan nasi goreng. Selanjutnya tahap pelaksanaan atau pembuatan, yaitu persiapan. Persiapkan bahan ampas kedelai 500 gram, ragi tempe 1 sendok teh. Alat-alat yang digunakan, yaitu plastik selit, tusuk gigi, panci kukusan, nampan, wajan, dan sutil penggorengan, serta rak kawat dan serbet. Proses pembuatan. Yang pertama, isi bagian bawah panci kukusan dengan air, letakkan sarang kukusan di atasnya, lalu masukkan ampas kedelai pada panci kukusan dan kukus selama 30 menit. Angkat ampas kedelai kukus dengan
dihampar pada nampan secara merata dan dinginkan dengan cara dianginkan. Setelah dingin, sangrai ampas kedelai kukus hingga kering, tidak terasa lembab jika dipegang dengan jari. Selanjutnya, angkat ampas kedelai, sangrai, dan dinginkan dengan dihampar pada nampan secara merata. Setelah ampas kedelai, sangrai dingin, beri 1 sendok teh ragi dan campurkan secara merata dengan menggunakan sendok atau sutil penggorengan. Usahakan tangan jangan sampai menyentuh ampas kedelai yang telah dicampur lagi. Masukkan ampas kedelai bercampur ragi pada plastik seal dan rapatkan. Lubangi kedua permukaan plastik dengan menggunakan tusuk gigi agar ada rongga udara. Letakkan plastik seal berisi ampas kedelai di atas rak kawat yang telah dihampar dengan serbet dan didiamkan selama 2-3 hari. Setelah didiamkan selama 3 hari, maka jadilah tempe gembus yang siap dimasak. Selanjutnya, penyajian. Untuk penyajian tempe gembus perlu dimasak lebih dahulu. Caranya dengan menggoreng secara langsung atau dibuat tempe gembus goreng tepung yang diberi bawang putih cincang halus, garam, dan irisan daun bawang. Untuk pengemasan biasa memakai wadah styrofoam yang dialasi kertas nasi coklat atau wadah kotak plastik. Tahap evaluasi. Pada akhir pembuatan pengolahan pangan dari tempe gembus, hasil samping kacang-kacangan, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu oleh dirimu, guru, dan teman-temanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Sambal gelandir asam. Gelandir merupakan hasil samping dari tanaman ubi jalar berupa sayuran. Berikut ini tahapan pembuatannya. Perencanaan, identifikasi kebutuhan. Di Semarang, banyak tanaman ubi jalar dan daun ubi jalar memiliki kandungan protein, serat yang tinggi, dan banyak vitamin. Sangat baik untuk memanfaatkan daun ubi atau gelandir untuk kebutuhan tubuh akan serat, protein, dan vitamin. Ide atau gagasan. Memasak daun ubi atau gelandir dengan sambal asam dan dimakan bersama nasi panas serta ikan tongkol sangat nikmat saat tubuh lelah. Pelaksanaan atau pembuatan. Persiapan bahan: sayur daun gelandir atau ubi jalar 1 ikat, cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, tomat, terasi, gula merah, dan jeruk nipis. Alatnya yaitu baskom, panci, talenan dan pisau, dan ulekan. Baskom untuk mencuci daun ubi jalar dan bahan lainnya. Panci untuk merebus daun gelandir, talenan dan pisau untuk memotong daun gelandir, cabai, tomat, terasi, mengupas bawang merah, menyisir gula merah, dan memotong jeruk purut untuk diambil airnya. Centong saring untuk meniriskan air rebusan daun gelandir, piring saji, dan sendok garpu untuk penyajian. Proses pembuatan. Pertama, potong daun ubi jalar atau gelandir satu persatu, kemudian cuci bersih. Rebus daun ubi jalar atau gelandir dengan diberi sedikit garam agar daun terlihat hijau segar. Dalam merebus sayuran, daun angkat dan tiriskan segera setelah sayuran tidak kaku lagi dan agar rasanya renyah lunak. Sayur dan ubi jalar atau gelandir jika direbus terlalu lama akan menjadi lunak dan berlendir. Kemudian siapkan dan bersihkan cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat, lalu kukus sebentar agar bahan sambal menjadi sedikit lunak. Setelah dikukus, ulek semua bahan dan masukkan terasi serta gula merah. Setelah halus atau agak halus, beri perasan jeruk purut, campurkan. Tahap penyajian atau pengemasan. Untuk penyajian sambal gelandir asam bisa disajikan terpisah antara sayur dan sambal atau disatukan dalam satu wadah. Untuk pengemasan bisa memakai wadah styrofoam yang dialasi kertas nasi coklat atau wadah kotak plastik untuk sayur gelandirnya, sedangkan sambalnya ditempatkan pada plastik seal. Evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan pangan sambal gelandir asam, hasil samping ubi,
Ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu oleh dirimu, guru, dan temanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Pengemasan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Tujuan dari pengemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahan pencemaran serta gangguan fisik, gesekan, benturan, getaran, dan untuk mendapatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Persyaratan dari suatu pengemasan. Yang pertama, kemasan harus bisa mewadahi produk. Bentuk fisik dari suatu bahan kemasan harus didesain sedemikian rupa agar mudah diisi, ekonomis, serta dapat ditutup secara efektif. Yang kedua, kemasan harus bisa melindungi produk, keadaan lingkungan seperti suhu yang tinggi dan rendah, maupun humidity yang tinggi, rendah, bisa menyebabkan kegagalan terhadap fungsi kemasan secara efektif. Bahan kemasan harus mampu menahan tekanan proses, distribusi, transpirasi, dan handling. Penggunaan bahan yang tepat dan didesain yang sesuai akan memperkecil kemungkinan kerusakan. Pengemasan klasifikasinya lebih dititik beratkan pada bahan bakunya. Bahan baku yang digunakan untuk membentuk terutama kertas, paperboard, celofan, plastik, logam, gelas atau kaca, kayu, tekstil, dan lain-lain. Bahan baku tersebut tidak selalu dipergunakan dalam bentuk tunggal, tetapi sering dalam bentuk kombinasi seperti kertas dilapisi plastik, selopan dengan plastik dan aluminium foil, dan lain sebagainya. Sering juga diklasifikasikan didasarkan pada bentuk seperti flexible packaging ataupun rigid packaging. Selopan merupakan produk lama yang digunakan sebagai bahan pengemasan dan banyak digunakan dengan dikombinasikan dengan bahan plastik lainnya. Sebagai akibat pertimbangan ekonomis, pemakaian selopan makin berkurang dan digantikan bahan plastik lainnya adalah polypropylene film. Jawablah soal-soal berikut ini yang bisa kalian jawab langsung pada link yang akan dibagikan pada Google Classroom masing-masing. Soal nomor 1. Tempe gembus termasuk salah satu produk pangan yang dibuat dari bahan hasil samping berupa A. Bekatul, B. Daun ubi jalar, C. Ampas kedelai, D. Kulit singkong. Soal nomor 2. Glandir merupakan hasil samping dari tanaman A. Kacang kedelai, B. Serelia, C. Kentang, D. Ubi jalar. Soal nomor 3. Dalam tahapan pengolahan yang tidak termasuk bagian dari pelaksanaan atau pembuatan adalah A. Proses pembuatan, B. Merencanakan pembelian bahan, C. Identifikasi kebutuhan, D. Keselamatan kerja. 4. Bahan utama tempe gembus adalah A. Bekatul, B. Kulit singkong, C. Ampas kedelai, D. Daun ubi jalar. Soal nomor 5. Tujuan dari pengemasan yaitu dapat mencegah atau mengurangi A. Bau, B. Rasa, C. Kerusakan, D. Warna makanan. Soal nomor 6. Tujuan pengolahan sisa hasil samping dari serelia dan ubi adalah kecuali A. Mengurangi pencemaran, B. Memanfaatkannya menjadi produk non-pangan, C. Meningkatkan nilai ekonomi, D. Mengisi waktu biar bermanfaat. Soal nomor 7. Perhatikan proses berikut. 1. Penyajian, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, 4. Perencanaan. Proses pembuatan pengolahan bahan pangan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 4, 3, 2, dan 1, C. 2, 3, 4, dan 1, D. 4, 2, 1, dan 3. Perhatikan narasi berikut ini.
Yanto membeli oleh-oleh khas Bandung berupa brownies kukus. Ia mengamati bungkus brownies yang terbuat dari kardus berwarna-warni dan membaca beberapa informasi di dalamnya. Bungkus brownies yang dibeli Yanto berdasarkan cerita di atas merupakan salah satu bentuk alat penyajian dan kemasan sebagai hasil olahan berupa A. Kemasan tradisional, B. Kemasan modern, C. Penyajian modern, D. Kemasan modifikasi. Soal nomor 9. Cara pembuatan tempe gembus yang tahap ketiga adalah A. Angkat ampas kedelai sangrai dan didinginkan dengan dihampar pada ampas secara merata. B. Setelah dingin, sangrai ampas kedelai kukus kering tidak terasa lembab jika dipegang dengan jari. C. Setelah didiamkan selama 3 hari, maka jadilah tempe gembus yang siap dimasak. D. Angkat ampas kedelai kukus dengan dihampar pada nampan secara merata dan dinginkan dengan cara dianginkan. Nomor 10. Ampas kedelai dimanfaatkan berbagai aneka olahan masakan dengan rasa A. Manis, B. Pahit, C. Asam, D. Asin. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya silakan menyelesaikan tugas yang akan dibagikan pada classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.